Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat pagi anak-anakku sekalian. Kelas 5 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Marilah pada pertemuan kali ini kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dimulai, alangkah baiknya ketika proses pembelajaran ini kalian ditemani oleh ayah bunda kalian tersayang agar dapat menemani dan menjelaskan apapun hal yang nantinya kurang jelas untuk dapat dipahami secara bersama. Baik, kita akan belajar tentang infak. Nah, mata pelajaran fikih kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Sekangsari. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini dapat memberikan manfaat nanti untuk kita semuanya. Yang pertama kita akan belajar mengenai pengertian infak. Apa sih itu infak? Ada dua pengertian. Yang pertama, pengertian infak secara bahasa. Secara bahasa, kata infak berasal dari bahasa Arab, yaitu nafako, yang berarti membelajarkan atau menafkahkan. Sedangkan yang kedua adalah pengertian infak menurut istilah. Menurut istilah Islam, infak menurut istilah syariat Islam adalah menafkahkan atau membelanjakan sebagian harta benda yang dimiliki di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi infak ini menurut syariat Islam yaitu mentasarufkan atau membelanjakan atau menggunakan uang ataupun harta ataupun segala sesuatu milik kita di jalan Allah dan yang diniati untuk mencari ridho Allah. Itulah pengertian infak menurut istilah. Lalu dasar atau dalil kita berinfak yaitu ada dua. Yang pertama adalah dasar dari Al-Quran dan yang kedua adalah dasar dari Al-Hadis, di mana yang menjadi landasan pokok umat Islam dalam melaksanakan urusan dunia baik urusan akhirat adalah Al-Quran dan Hadis. Dalil Al-Quran yang pertama yaitu Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 92 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Ayat ini menjelaskan kamu tidak akan memperoleh kebajikan. Jadi kita tidak akan memiliki atau memperoleh kebaikan di sisi Allah sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu sungguh Allah Maha mengetahui. Quran surat Ali Imran ayat 3. Ulangi, Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 92. Dari ayat ini bahwa Allah menerangkan betapa pentingnya melaksanakan infak. Karena dijelaskan lantanalul birro, tidak akan memperoleh kebajikan, tidak akan memperoleh kebaikan. Sampai apa? Hatta tunfiku mimma tuhibbun. Sampai kita semua itu menginfakkan atau memberikan, mentasarufkan sebagian harta kita yang kita cintai
di jalan Allah. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Dan segala sesuatu yang diinfakkan ataupun perbuatan menginfakkan sesuatu itu, sesungguhnya hal yang tersebut Allah itu sangat mengetahui. Maka dari itu, keutamaan untuk berinfak tidak lain adalah untuk memperoleh kebaikan, memperoleh kebajikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang kedua adalah dalil al-hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala anfiqu ya ibnal adam yunfaku alaika muttafaqun alaih. Hadis ini memiliki arti dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, berinfaklah wahai anak Adam, maka engkau akan dibalas. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih berarti diriwayatkan oleh dua perawi, yaitu Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa kita sebagai anak Adam, karena di sini ya ibnal Adam, wahai anak Adam, kita sebagai keturunan Adam dianjurkan untuk berinfak. Dan percayalah, setiap apa yang kita infakkan, baik harta, tenaga, ataupun yang lain sebagainya, maka Allah akan membalas hal tersebut dengan yang lebih baik. Tentunya yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tentang ketentuan infak. Ketentuan infak meliputi hukum. Yang pertama adalah hukum infak. Ada berapa sih hukum infak? Hukum infak itu ada 4. Yang pertama, infak wajib. Yang kedua, infak sunnah. Yang ketiga, infak mubah. Dan yang terakhir, infak haram. Loh, kok infak bermacam-macam? Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, dan ada yang haram. Ya, bagaimana ini penjelasannya? Kita simak satu-satu. Pertama, tentang infak wajib. Infak wajib itu berarti infak yang hukumnya wajib untuk mengeluarkannya. Contohnya seperti satu, membayar zakat. Membayar zakat itu juga dikategorikan sebagai infak, tapi infak yang wajib. Karena kenapa? Sebagaimana zakat fitrah itu juga wajib bagi setiap muslim. Kemudian zakat mal juga wajib setelah nisabnya sampai. Kemudian yang kedua, membayar mahar pengantin. Membayar mahar pengantin juga masuk ke dalam kategori infak. Ini juga sifatnya menjadi wajib karena menjadi salah satu syarat mahar untuk melaksanakan pernikahan. Kemudian yang ketiga adalah menafkahi istri dan anak. Istri dan anak adalah sebuah kewajiban atau tanggung jawab bagi seorang suami atau kepala keluarga. Maka dari itu, infak yang sifatnya menginfaki istri dan anak itu adalah hukumnya wajib. Kemudian ada contohnya yang keempat, menafkahi istri yang ditalak dan masih dalam waktu iddah. Nah, ini ada sedikit penjelasan bahwa menafkahi istri yang sudah ditalak itu artinya sudah dicerai, sudah dikatakan cerai, tapi masih dalam waktu iddah. Waktu iddah itu waktu di mana janda dari
mantan suami itu belum bisa melaksanakan pernikahan dengan orang lain. Kalau dalam undang-undang perkawinan itu 3 kali suci. Ini juga masih dalam tanggungan mantan suaminya. Kemudian yang kedua adalah infak sunnah. Infak sunnah itu adalah infak yang hukumnya sunnah untuk mengeluarkannya. Jadi diutamakan tapi tidak sampai kepada wajib. Yang pertama yaitu infak untuk berjuang di jalan Allah. Ini sudah tentu banyak sekali contohnya, ada infak pembangunan masjid, infak pembangunan madrasah dan lain sebagainya. Yang kedua, infak untuk kepentingan umum seperti jalan, kemudian sarana air bersih dan lain sebagainya. Kemudian infak untuk menolong musibah. Karena di negara-negara kita itu kan sering banyak musibah ya. Sering banyak tanah longsor, banjir, angin puting beliung dan sebagainya. Nah, ini kita disunahkan, dianjurkan ketika ada bencana seperti itu, kita menginfakkan sebagian harta kita di jalan Allah. Kemudian infak yang ketiga adalah infak yang hukumnya mubah. Mubah ini boleh mengeluarkannya. Jadi yang satu pertama adalah hadiah. Hadiah dalam bentuk apapun yang niatnya asal untuk kebaikan Allah, kebaikan di jalan Allah. Yang kedua adalah hibah. Yang keempat terakhir itu hukum infak itu bisa menjadi haram. Waduh, kenapa ini? Infak kok bisa menjadi haram? Nah, kita tengok. Infak haram berarti hukumnya haram untuk mengeluarkannya. Seperti satu, infaknya orang non-muslim untuk menghalangi syiar Islam. Ini sudah tentu haram dan wajib dicegah dengan cara apapun. Kemudian yang kedua adalah infak bukan karena Allah. Karena apa? Bisa karena pamer, bisa karena tidak enak, bisa karena mencari ketenaran, bisa karena menyombongkan diri. Ini juga haram, percuma. Tidak ada kebaikan di sisi Allah. Hukumnya haram. Tidak ada kebaikan, tidak ada kebajikan di sisi Allah. Karena infak bukan karena Allah, tapi karena sesuatu hal yang lain yang bukan karena Allah. Rukun infak. Infak harus memenuhi rukun-rukun tertentu, yaitu sebagai berikut. Yang pertama mengenai pemberi infak. Pemberi infak itu adalah orang yang mempunyai harta untuk diinfakkan. Itu pemberi infak atau munfik. Kemudian penerima infak, munfik lahu. Kemudian barang yang diinfakkan, jadi ada yang menginfakkan, ada yang menerima. Kemudian ada barangnya. Kalau tidak ada barangnya, yang diinfakkan apa? Saya berinfak tanah. Sang penerima menerima, saya menerima tanahnya, tapi tidak ada tanah, maka ini gugur niat infaknya karena tidak memenuhi rukun. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah penyerahan. Penyerahan sering kita kenal dengan ijab dan qabul atau serah terima. Kemudian syarat infak satu. Syarat infak untuk munfik atau orang yang menginfakkan. Satu adalah orang yang memiliki harta berlebih. Artinya sudah memiliki kecukupan. Kemudian ada harta berlebih untuk disisihkan di jalan Allah. Itu mutlak harus sudah mulai belajar untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah. Yang kedua adalah ikhlas. Karena Allah tidak mengharap pujian ataupun apa-apa selain dari Allah Subhanahu wa taala. 3. Tidak menyebut-nyebut infak yang telah diberikan, tidak kibir, tidak sombong, tidak ria, dan tetap menjaga kerahasiaan. Bahwa infak itu cukuplah Allah yang tahu, bahwa orang-orang di sekitar kita tak perlu tahulah.
Kalau orang Jawa mengatakan tangan kanan memberi, tangan kiri tak usahlah tahu. Ini akan menjaga daripada ibadah, nilai ibadah daripada berinfak. Yang keempat, tidak menyakiti orang yang menerimanya. Kita berinfak tapi dengan kata-kata yang kasar, misal tidak memberikan sumbangan kepada orang, tapi kata-kata kita kasar dengan melecehkan, wahai engkau orang miskin, wahai engkau orang tidak mampu. Jangan seperti itu. Ini akan menyakiti orang-orang yang menerimanya. Pakailah dengan bahasa yang halus, dengan bahasa yang baik, dengan tutur kata yang sopan, agar tetap dinilai ibadah yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat barang yang diinfakkan. Bagaimana barang-barang yang harus diinfakkan itu? Yang pertama adalah harta yang boleh ditasarufkan atau dibelanjakan. Jangan harta-harta yang sifatnya tidak boleh dibelanjakan. Kemudian yang kedua, terpilih. Sudah mulai bukan barang-barang sisa ataupun yang sebagainya, tapi barang-barang yang memenuhi syarat yang baik. Kemudian yang ketiga, harta yang diperjualbelikan. Jangan harta rampasan, harta curian ataupun harta yang lain. Kemudian yang keempat adalah orang yang sah pemiliknya. Jadi yang menginfakkan adalah yang berhak atau yang empunya asli. Tidak boleh misalnya seorang paman menginfakkan harta milik ponakannya, itu tidak boleh. Karena orang yang sah pemiliknya lah yang boleh menginfakkan. Itulah syarat infak. Kemudian yang terakhir adalah sah menerimanya. Kemudian tata cara berinfak. Golongan penerima infak, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 215, surat kedua. Dari ayat ini, berdasarkan ayat di atas, golongan penerima infak adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah orang tua, yang kedua saudara terdekat atau keluarga, yang ketiga anak-anak yatim, yang keempat fakir miskin, yang kelima orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir. Ini adalah orang-orang yang berhak menerima infak. Sedangkan golongan yang tidak berhak menerima infak adalah sebagai berikut. Yang pertama tentu saja orang kaya, yang kedua adalah orang yang masih mampu bekerja, jadi masih mampu mencari nafkah, masih mampu ma'isyah untuk mencari kehidupan, penghasilan. Maka ya sebaiknya janganlah, sadar diri dulu. Kemudian orang non-muslim yang memusuhi Islam. Orang non-muslim yang memusuhi Islam ini juga haram. Bahkan mereka yang menginfakkan hartanya untuk menghancurkan Islam saja harus kita halangi dengan cara yang apapun caranya, apapun resikonya. Kemudian orang murtad. Apa itu orang murtad? Yaitu orang yang keluar dari akidah Islam, orang yang keluar dari akidah syahadat, akidah Islam, dan mensekutukan Allah dan berpindah agama. Orang murtad itu orang yang berpindah agama. Kalau hanya mensekutukan Allah itu baru musyrik. Tapi kalau murtad itu tahapannya sudah keluar dari agama Islam. Kemudian pembangunan tempat umum yang sudah mewah. Jadi tempat yang sudah mewah, sudah melebihi daripada kegunaannya, ini juga tak bolehlah seharusnya. Maka carilah tempat-tempat yang sedang membangun itu yang memang dibutuhkan. Mungkin bangunannya bagus tapi belum memenuhi syarat untuk digunakan. Contohnya gedung pengajian, gedungnya sudah bagus tapi jemaahnya sudah sangat banyak sekali sehingga perlu peluasan dan sebagainya. Nah, itu tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya seperti gedung pengajian yang ngaji sedikit,
gedungnya sudah bagus, luas, besar. Nah itu ya kita pikir-pikir lagi lah, kita tasyarufkan ke yang lebih membutuhkan. Ada gedung-gedung madrasah, ada gedung-gedung pondok pesantren, ada gedung-gedung TPQ dan sebagainya yang lebih, mungkin kita carilah mana yang lebih membutuhkan. Dan pertemuan pada hari ini insyaallah cukup sampai di sini dulu. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Jika ada kesalahan, itu adalah kesalahan yang datang dari diri saya pribadi. Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa saya, dan jika ada yang bermanfaat itu tidak lain adalah datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.